Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Selamat pagi. Pagi Bu. Oke, mantap. Ini baru namanya semangat, tepuk tangan. Gitulah kalau anak pramuka harus kayak gitu memang kan. Iya, Bu. Harus siap selalu gitu. Semangat terus dari pagi sampai malam. Nanti malam kita persami. Jangan lupa stamina dijaga. Kita mau persami karena sampai besok ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita pagi hari ini, untuk mengambil berkahnya kita mulai dengan doa. Sebelum kita berdoa, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Pagi hari ini kita 2 jam pelajaran 90 menit pada materi teknik pemisahan campuran. Nah, apa sih Bu teknik pemisahan campuran ini? Nanti Ibu akan bahas itu. Sebelum itu kita presensi dulu ya. Alhamdulillah masuk semua, hadir semua, tapi kita tetap harus presensi. Silakan gunakan handphonenya, scan barcode-nya untuk presensi pagi hari ini di 2 jam pelajaran ini. Silakan. Ya. Kelompok berapa yang sudah selesai? Presensi? Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang campuran, ya, campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, dari homogen itu ada larutan, ya kan? Kemudian homogen ada koloid dan suspensi. Nah, ini kalau saya tanya, kemarin kan kita sudah bahas ciri-ciri dari larutan, koloid dan suspensi. Nah, sekarang saya tanya, larutan ciri-cirinya gimana? Bening. Bening, oke. Kemudian kalau gitu gampang kan diingat kan? Jadi terus ingat sampai kapanpun ingat. Kalau larutan itu Bu bening. Jadi ketika nanti Ibu pasang pulpen atau yang nampak lah benda di belakang larutannya. Kalau nampak itu berarti larutan. Kemudian koloid, keruh atau sedikit keruh. Nah, itu termasuk ke dalam koloid. Suspensi tidak bisa bercampur. Jadi ada 2 fase di situ ya, yang bawah endapannya sama cairannya di atas. Itu suspensi. Nah, jadi contoh larutan kemarin apa? Saya udah beli tuh kemasan-kemasan kemarin. Ada Sprite, terus ada Fanta, ada air minum juga kan gitu. Jadi koloid. Contohnya kemarin saya bawa susu. Iya, oke, susu. Jadi keruh, kemudian tidak nampak. Kalau kita letakkan pulpennya di belakang nggak nampak Bu, berarti dia koloid kan gitu. Kemudian ada contoh-contoh lain koloid dalam kehidupan sehari-hari, kemarin sudah disebutkan. Ternyata komunikasi setelah selesai materi kelompok berapa kemarin? Kelompok ujung. Ada mentega Bu, ada sirup Bu. Nah, saya koreksi sirup. Ingat saya kalau sirup itu sirup kurnia, sirup marjan ya kan. Itu kan termasuk larutan karena dia bening ya. Nah, ternyata kita punya produksi di Sumatera, baru ingat saya kemarin juga dibilang kawannya. Bu, kita kan punya sirup markisa Bu. Sirup markisa yang warnanya agak keruh Bu. Termasuk apa? Makanya dia sebutkan katanya koloid. Karena mungkin dalam pikirannya itu sirup markisa. Dalam pikiran saya sirupnya sirup kurnia kan gitu. Ya, jadi oke, kita lihat dulu dari jenisnya, dari bentuknya ya. Dari ciri-cirinya. Masuk dia kemana? Apakah ke larutan? Apakah dia ke koloid? Apakah ke suspensi? Kemudian kemarin suspensi. Suspensi itu contohnya apa Bu? Tanah dengan air atau pasir dengan air. Ini saya udah bawa. Apa nih Bu gunanya? Nanti kita akan praktikkan bagaimana caranya memisahkan larutan, memisahkan koloid, dan memisahkan yang jenisnya suspensi. Nah, itu makanya teknik pemisahan campuran. Nanti kita akan memisahkan yang namanya contoh larutan, contoh koloid, dan contoh suspensi. Kalian bisa buktikan bahwasanya yang jenisnya larutan itu tekniknya tidak akan sama dengan koloid.
Yang koloid tidak akan sama dengan yang suspensi. Nanti kita akan bahas suspensi dulu. Ya, yang gampang dulu nanti suspensi dulu, baru koloid, baru larutan. Ya, tapi setiap kelompok nanti berbeda ya. Setiap kelompok berbeda karena waktu kita terbatas. Jadi 4 teknik kita akan pelajari pada pertemuan ini. Nah, satu-satu nanti akan presentasi ke depan. Saya harap hasil yang kalian dapat itu bisa diceritakan di depan. Prosesnya juga bisa kalian ceritakan di depan. Jadi kawan-kawan yang tidak melakukan itu, kalau misalkan ada minggu depan waktu kita lagi, kita akan laksanakan itu. Ya, kita gantian. Jadi semua merasakan yang namanya teknik pemisahan buat larutan, buat koloid, buat suspensi bergantian. Tapi untuk pertemuan ini, satu kelompok satu. Tapi silakan paparkan di depan, dijelaskan dari prosedurnya sampai dengan hasil yang didapat. Nanti akan menarik banyak nih. Saya sampai bawa termosnya Nenek Aping nih saya bawa. Ya, mau jualan. Oke, jadi ini nanti kita praktek, kita pakai nih. Semuanya bahan yang di sini kita pakai. Di depan kalian juga sudah ada peralatan praktikum masing-masing. Kenapa Bu beda dari yang kelompok 1 sama kelompok 2? Karena tekniknya juga akan berbeda. Ya, baru nanti kalian bisa simpulkan. Kelompok 1 mempraktekkan pemisahan apa untuk larutan, koloid atau suspensi. Kemudian, nah, sekarang kita masuk ke dalam ini. Ya, sebelum masuk ke sini, kita pretest dulu, ya kan? Kita pretest dulu tentang ini. Nanti ada post-test juga tentang ini juga, ya. Waktu kita untuk pretest 5 menit, maksimal 5 menit. Silakan scan barcode-nya untuk pretest dulu, ya. Silakan. Oke, ada yang sudah selesai? Sudah selesai, oke, alhamdulillah udah lancar ya. Jadi pembelajaran juga perlu teknologi. Karena kalian jurusan RPL, jadi harus paham dari pembelajaran dari segi apapun, itu harus diimbangi dengan teknologinya. Jadi kedepannya kalian lebih paham, ya lebih biasa juga. Oke, silakan letakkan handphonenya di tengah seperti biasa. Kita masuk ke dalam materi tentang teknik pemisahan campuran. Oke. Nah, metode pemisahan campuran ini ada 6 di situ. Ya, nanti kalian akan pelajari, akan kalian kerjakan di kelompok masing-masing sehingga tahu nanti apa sih filtrasi kristalisasi. Di LKPD sudah saya tuliskan di orientasi apa itu tentang filtrasi, kristalisasi, dekantasi, kromatografi, destilasi, sublimasi. Nah, hari ini kita laksanakan 4 kelompok sebenarnya, tapi 5 teknik atau 5 metode pemisahan yang akan kita kerjakan. Ya, kenapa? Nanti kalian paham sendiri. Kenapa Bu 5? Kita kan kelompoknya 4, berarti ada satu kelompok yang 2 metode. Ya, 2 metode dikerjakan. Kenapa bisa begitu? Nanti kalian akan paham. Nanti saya akan jelaskan juga setelah dilaksanakan praktikum. Ya, kemudian minggu depan pertemuan selanjutnya itu akan destilasi. Kenapa? Karena destilasi itu alatnya harus ada di lab, itu harus dengan alat khusus di situ ya, bisa menggunakan sederhana tapi sedikit rumit, makanya saya pindahkan ke pertemuan selanjutnya. Ini yang sederhana yang bisa dikerjakan dalam waktu 20 menit dulu. Ya, makanya saya satukan di sini sehingga sama-sama selesai. Ya, itu. Oke. Jadi nanti filtrasi, dekantasi itu satu kelompok. Kristalisasi nanti juga ada kristalisasi digabung dengan filtrasi filtrasi dulu baru kristalisasi. Kenapa itu Bu bisa begitu? Nanti perhatikan kelompok yang lain, tanya nanti kenapa. Kalau nanti kelompoknya nggak bisa jawab, nanti saya bantu ya. Kalau nggak salah saya kelompok 2 tuh, kalau lihat dari peralatannya. Kemudian nanti kelompok 3, kelompok 4 juga lain lagi. Nanti di situ banyak spidol warna. Kita mau ngapain Bu? Spidol warna itu nanti mau dilihat. Kalau misalkan di situ spidolnya warnanya hitam, misalnya ini biru ya. Spidolnya misalnya ini biru. Enggak cuma kandungan warna biru ini aja yang ada dalam tintanya. Nanti kalian akan tahu di situ. Ya, kalian akan tahu nanti di situ. Ada kandungan warna apa saja di dalam tinta yang biru ini. Oke, kemudian nanti ada dalam LKPD saya tanya wujudnya itu apa?
Nah, materi ini kan ada wujudnya ada berapa? Materi. Wujud materi ada berapa? Ada 3. Apa saja? Padat, cair dan oke, jangan ketukar ya. Padat, cair dan gas, sama seperti yang tadi saya sebutkan. Larutan, koloid dan suspensi. Karena itu kalau kalian perhatikan dari ciri-cirinya udah bertingkat dia ya. Cara fasenya, melihat fasenya. Oke, kita lanjut. Nah, ini gambarnya. Gambar ini akan ada di LKPD nanti. Baru nanti itu yang ini prosesnya kristalisasi air garam di laut. Nah, itu gambar. Jadi nggak saya bawa ke sini air lautnya. Nah, mungkin jauh ya dari Natal sana kita bawa ke sini. Atau kan nanti di sana prosesnya. Kan gitu kan. Nah, jadi ini gambarnya. Jadi kita praktikumnya sederhana saja, menggunakan garam yang sudah ada di situ. Ya, nanti garamnya dilarutkan, baru difiltrasi, baru nanti kita panaskan. Hampir sama prosesnya dengan pembuatan garam di pinggir laut ya. Jadi di Pulau Jawa sana saya kalau lewat ada petakan-petakan seperti sawah gitu ya. Nah, kalau sebanyak itu kan nggak mungkin dikomporin gitu ya, pakai api semua gitu kan. Jadi karena kita praktek sederhana ya oke, pemanasannya pakai bunsen aja. Oke, penilaian kita ada di pretest tadi sudah. Ada yang keluar skornya di situ? Ada ya. Skornya berapa? Nggak usah disebut Bu katanya. Oke. Kalau pretest sama posttest nanti posttest bandingkan. Pretest tadi keluarnya berapa? Saya nggak nanya lagi. Posttestnya nanti berapa? Bandingkan di situ ya. Oke. Kemudian penilaian keterampilan diskusi kelompok dan presentasi. Diskusi kelompok dinilai, makanya saya keliling ketika kalian mengerjakan menemukan konsep kemarin. Kalau ini praktikum nanti saya keliling. Kemudian presentasinya bagaimana? Siapa nanti yang menjawab soal, siapa nanti yang moderator, siapa nanti yang akan menjawab pertanyaan dari kawan-kawan. Nah, itu nanti dapat nilai di situ. Ketua kelompok silakan ambil LKPD, bahan bacaan silakan diambil. Itu udah berapa tuh? Nih, udah terakhir nih. Nggak boleh duduk kali nah. Bukunya udah kan? Sudah? Oke, silakan duduk dulu Ibrahim. Oke, sudah. Jadi begini, saya jelaskan bagaimana caranya. Biasanya kita teori ya. Di halaman orientasi pada model 1, itu nanti saya tugaskan kelompok 1 pada filtrasi dan dekantasi. Memisahkan campuran pasir dengan air, dengan filtrasi dan dekantasi. Ya. Di situ sudah ada tujuan praktik tujuannya, kemudian sudah ada alat dan bahan, dan cara kerjanya sudah ada. Silakan baca dulu baik-baik prosesnya seperti apa, alat bahan yang digunakan, kemudian bahannya apa, baru praktekkan ya. Nah, kemudian kalau misalnya filtrasi dengan dekantasi oke. Nah, sekarang yang pakai api-apian nih. Yang pakai api-apian tolong dijaga keselamatan, kemudian dijaga juga cara pengerjaannya bagaimana. Di LKPD sudah lengkap cara mengerjakannya. Silakan dikerjakan dulu praktikumnya mulai dari sekarang. Kalau ada yang kurang paham silakan tanya ke saya. LKPD-nya silakan lihat pada masing-masing langsung dan dipraktekkan karena waktu kita mepet. Silakan. Oke. Apa dulu yang dikerjain nih? Widi udah siap nih. Jangan di situ dong. Yang merah-merah, yang hijau-hijau gitu ya, biar nampak ya bedanya. Iya, buka putih jual es gitu ya. Apa tuh? Oh, airnya. Iya. Kalau susah nanti larutnya, diangetin dulu ya airnya ya. Taruh aja di atasnya. Banyak katanya. Hei, kan kita mau ini nih praktek apanya? Pasirnya boleh bagi nggak? Pasir. Pinjam dong. Yang ini dua-duanya dikerjakan. Makanya ininya 4. Filtrasi dulu baru dekantasi. Kan sama-sama apa tuh? Ini air Bu. Ini banyak tuh yang
Hah? Iya pakai air. Kan ceritanya nih, dia tadi udah jatuh di tanah garamnya. Kalau yang diendapkan namanya dekantasi kan. Kalau yang dekantasi pakai kertasari nggak? Nah, ada. Nggak usah. Pakai apa? Pakai tangkai pengaduk, nggak pakai corong. Nah, tangkai pengaduknya di gelas bawah. Nah, gambarnya kan ada di samping di belakang. Banyak-banyak esnya, nanti biar dia banyak nempel. Apa tadi mau ambil apa, air ya? Ini ambil air. Sama kalian? Apa? Ya udah itu aja. Kalau yang penting udah dapat hasilnya udah. Baru masukkan ke dalam sini nanti. Ini kalau kertas harinya udah segi 4, celupkan ke sini. Saya kirim gambarnya ke grup WA ya, biar tahu ya. Udah siap? Pinjam dulu ibu corongnya 1. LKPD. Itu udah dibagi. Ya boleh. Udah selesai belum? Nah, setelah disaring, gak usah banyak-banyak, udah aja. Nah, kemudian dikristalisasi kan? Nah, ini pernah dulu. Minyak gorengnya. Ini sekarang udah masuk ke proses kristalisasi kan? Iya. Nah, kristalisasi kebanyakan. Bawa apa? Itu. Iya. Nggak pernah mati. Kebanyakan. Nanti kelamaan. Jangan pegang. Silakan sambil menunggu kerjakan LKPD yang perlu. Ayo, boleh. Pasti bawa kapur. Kontal manu itu. Hah? Disiram dulu dari garam. Jadi garam nanti. Kan udah dilarutkan tadi kan? Karena udah ada tanahnya, kita mau ambil garam yang baru, yang bagus tanpa pasir. Iya, jadi dibersihkan dari pengotornya. Nah, coba yang lain. Kan udah selesai nih 1 kali percobaan. Silakan buat LKPD-nya. Ya udah selesai ini kan LKPD-nya. Yang belum selesai kelompok 2. Karena harus mengkeringkan, kristalisasi itu dikeringkan dia ya. Oke ya, udah selesai. Kelompok berapa yang udah selesai LKPD-nya? Kelompok 3 duluan maju. Hanya disebutkan metode, kemudian proses dan hasil yang kalian dapat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Nama saya Nuraisyah Nasution. Saya di sini sebagai ketua kelompok dari kelompok 3 dan berdirinya kami di sini untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu ataupun hasil dari praktek pemisahan campuran dengan memakai metode sublimasi. Sublimasi merupakan metode pemisahan campuran dengan menguapkan zat padat tanpa melalui fase cair terlebih dahulu, sehingga kotoran yang tidak menyublim akan tertinggal. Sublimasi adalah perubahan zat dari wujud gas atau sebaliknya. Pemisahan campuran secara sublimasi dilakukan pada zat-zat yang dapat menyublim. Pemisahan campuran dengan metode sublimasi yaitu seperti yang kami praktekkan tadi, di mana di atasnya ada es batu, di pertengahan ada kapur barus, dan di bawahnya ada api atau Ada api bunsen, lampu bunsen ya. ya bunsen. Oke, hasilnya apa yang didapat? Setelah si kapur barus tadi kan dihaluskan dulu prosesnya. Oke, dengarkan yang lain, kelompok lain. Silakan perhatikan kelompok 3. Tadi kan dihaluskan dulu, ini saya bantu jelaskan karena waktu sudah mepet. Tadi dihaluskan dulu, kemudian seolah ada pengotornya, ada zat warnanya di situ. Saya memang sengaja kapur barusnya berwarna supaya nanti nampak mana yang tertinggal, gitu ya, di dalam situ, di bawahnya. Nah, kemudian hasil apa yang didapat dari praktek kalian tadi? Hasilnya Kapur barusnya menempel, kapur barusnya menyempel, naik pasirnya semua. tinggal di bawah. Oke, pasirnya tinggal di bawah, pewarnanya juga tinggal di bawah. Jadi yang menempel di atas itu warnanya putih, padahal tadi kapur barusnya awalnya warna pink. Yang dipilih mereka warna pink gitu ya. Jadi yang naik adalah yang murninya di atas. Jadi pengotornya semua tinggal di bawah. Nah, itulah salah satu teknik pemisahan atau pemurnian dari kapur barus.
Ada yang mau bertanya nggak kelompok lain? Dari Aman. Coba. Nggak usah, duduk aja. Zat sisa atau zat motornya itu apa? Bentar dulu ya. Bisa gitu ya Bu, ditengok dulu. Mau nengok itunya, ya. Pengotornya apa? Kan nampak di situ tadi ada pasir. Ada apa tadi? Ya silakan kepada saudara Eman. Zat sisa atau zat motornya itu apa? Jawabannya, terima kasih kepada saudara Daryaman. Saya akan menjawab pertanyaan. Jawabannya adalah zat berwarna pada kapur barus karena awalnya kapur barusnya berwarna dan hasil akhirnya kapur barusnya tidak berwarna. Tepuk tangan, udah tahu juga Bu. Oke. Silakan ditutup. Oke, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Kemudian kita sekarang refleksi. Masuk ke jam refleksi, menit ke refleksi 5 menit. Silakan dikerjakan refleksinya di situ. Kemudian jawab masing-masing bagaimana penilaian kalian terhadap kawan sebelah kepada pembelajaran ini juga. Ketua kelasnya, ketua kelompoknya, ambil dong refleksinya. Ketua kelompok. Berapa? 4 ya? Yang sudah menerima silakan dikerjakan. Udah selesai kelompok berapa tuh? Kelompok 3. Oke, untuk kali ini kelompok 3 di depan. Udah? Nah, Ibu. Barcode-nya masih di situ? Oke, silakan dikumpulkan LKPD. Kita akan post test di menit terakhir ini. Silakan gunakan handphonenya, kita scan barcode untuk post test. Saya kasih waktu 3 menit dari sekarang. Oke, silakan kerjakan. Kelompok berapa yang sudah selesai? 3 lagi. Ini udah banyak. Ini udah. Itu masih satu-satu. Kita tunggu kelompok 1 dan kelompok 4. Udah. Oke, udah. Dengarkan. Kita fokus ke pembelajaran ini. Tadi saya sudah membahas tentang teknik pemisahan campuran, ada 6 jenis. Kita sudah praktekkan sebanyak 5 jenis di sini dan hasilnya semua ada ya. Dari setiap kelompok semua sudah berhasil membuktikan bahwasanya teknik pemisahan campuran itu memang untuk jenis campuran tersebut. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas tentang destilasi, salah satu pemisahan campuran yang sedikit rumit juga alat-alatnya. Jadi kita khususkan di waktu 2 jam pelajaran untuk destilasi. Apa saja kira-kira yang akan kita buat bahannya, kemudian bagaimana cara membuat alat-alatnya, nanti kita akan masuk ke situ. Ya, makanya saya sediakan 2 jam pelajaran khusus untuk destilasi. Tapi destilasi itu masih masuk ke dalam teknik pemisahan campuran yang 6 tadi ya. Jadi sudah paham dari jenis campuran, sudah wujudnya juga sudah, kemudian mana yang bisa dikerjakan pada teknik pemisahan campuran masing-masing, campuran jenis apa, itu sudah paham ya. Tadi sudah saya lihat dari presentasinya sudah saya lihat, sudah bisa mengambil kesimpulan masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk doa penutupnya, silakan Aisyah. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Oke, selesai juga untuk pertemuan kita 2 jam pelajaran ini. Oke, terima kasih. Disco kantin. Dapat lagi, Bu. Sebelum keluar kita selesaikan dulu ini bahan praktikumnya. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.